Oke, terima kasih Mas Fanani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum materi saya tadi disampaikan oleh HIF Project yang cukup menarik juga mengenai wirausaha, dan juga beliau juga masih berumur muda 19 tahun. Nah, kali ini saya akan berbicara tentang Lean Canvas. 1 jam bikin startup dengan Lean Canvas. Apa itu Lean Canvas dan bagaimana cara menggunakannya, itu akan saya jelaskan setelah ini. Dan sebelumnya itu, terima kasih kepada para donatur yang telah mendonasikan rezekinya untuk kegiatan petik, sehingga nanti bisa diakomodasikan ke beberapa terdampak COVID-19. Langsung saja saya persiapkan slide presentasinya. Oke, saya akan mulai. Sebelum kita berkenalan lebih jauh, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya kebetulan salah satu founder dari Lindungi Hutan, salah satu startup yang bergerak di konservasi hutan di Indonesia, satu-satunya, dan juga founder e-teknologi, dan sekarang bekerja di perusahaan asing, yaitu Software PGB Australia, di mana saya juga ditunjuk ataupun diminta bantuan untuk menjadi mentor base inkubator di Batam dan Singapura, dan juga menjadi part-time di UIB. Sedangkan background saya sistem informasi di Surabaya dan di Semarang. Asalnya dari Kediri Pelemahan, dan domisili sekarang ada di Batam dan Singapura. Nah, prestasi saya seperti ini. Jadi sebelum jauh mengenali tentang Lean Canvas, jadi timeline yang akan saya bahas, yang pertama saya akan menyampaikan materi selama 30 menit, materi dan contohnya. Yang kedua, kita akan praktek, dan juga sambil teman-teman praktek, saya buka Q&A, nanti ada link Slido yang akan dibagikan oleh panitia, 15 menit teman-teman praktek dan kita bisa tanya jawab, agar teman-teman bisa praktek secara real time, teman-teman bisa akses link tersebut, link yang saya presentasikan itu. Nah, diakses aja, nanti teman-teman bisa ngisi di situ. Setelah itu nanti setelah tanya jawab dan praktek, teman-teman praktek, kita akan membahas beberapa ide startup yang teman-teman buat selama 15 menit. Setelah itu, setelah selesai webinar ini, mungkin teman-teman ingin melanjutkan implementasi startup-nya, model startup-nya yang ada di diskusi kali ini, teman-teman bisa konsultasi ataupun kita bisa hangout bareng lewat online. Template-nya seperti ini, teman-teman bisa mentoring dan networking dengan saya. Nanti ada implementasi, evaluasi, mentoring, dan saya inginnya setelah webinar ini ada salah satu startup unicorn yang bukan hanya berasal dari Jakarta, tetapi juga dari Kediri. Karena rata-rata startup unicorn rata-rata dari Jakarta, Bandung, dan Jawa Barat dan sekitarnya. Nah, 100 startup dari Kediri untuk Indonesia. Sebelum saya berbicara tentang Lean Canvas, saya akan cerita tentang bisnis saya. Jadi, saya memulai bisnis startup itu di 2010, 2009, 2010. Saya membuat beberapa startup, lebih dari 10 startup. Nah, di gambar ini, itu ada beberapa startup yang saya buat. Dan beberapa di antaranya tidak jalan, beberapa di antaranya jalan. Pertanyaan yang terbesar adalah, kenapa sih startup tidak jalan? Lalu, bagaimana mengantisipasi agar startup itu bisa jalan dengan baik, dan juga bisa sustain. Jadi bukan hanya buat, setelah itu ternyata target pasar tidak menerima, sehingga startupnya tutup. Nah, kita bisa mengantisipasinya dengan cara membuat Lean Canvas. Itu akan saya deskripsikan. Dan juga saya akan cerita beberapa pengalaman saya bikin startup gagal, sehingga teman-teman bisa mengantisipasi ketika teman-teman ingin buat startup. Mungkin banyak teman-teman yang masih bingung tentang apa itu startup. Di beberapa referensi seperti Tech in Asia, startup itu merupakan perusahaan rintisan. Yang karakteristiknya itu adalah perusahaan kurang dari 3 tahun, jumlah pegawainya 20 orang,
dan pendapatan kurang lebih 100.000 US dollar per tahun. Masih tahap berkembang dan juga biasanya beroperasi menggunakan teknologi. Tetapi ini hanya sebuah teori. Tetapi sebenarnya startup itu adalah perusahaan rintisan. Lalu pertanyaannya, seperti yang ada di slide saya, ada suatu usaha yang namanya Kopi Kenangan. Ini produk dari Indonesia. Dia diguyur dana 1,64 triliun. Jualan kopi, diguyur dananya sebanyak itu. Nah, pertanyaannya, apakah Kopi Kenangan itu merupakan startup? Nah, jawabannya adalah kita akan diskusi, saya akan menjelaskan lebih detailnya setelah materi ini. Nah, ini beberapa startup yang dipresentasikan oleh Pak Rudiantara. Dulu beliau, waktu itu saya juga hadir, beliau mempresentasikan tentang beberapa peluang ekonomi digital di Indonesia di masa depan. Ternyata banyak sekali startup yang di Indonesia yang sedang naik daun, dan juga bisa jadi Indonesia akan menjadi salah satu proper startup yang ada di dunia. Pertanyaannya adalah, apakah startup itu ada yang berasal dari Kediri? Nah, itu yang akan kita berusaha untuk mengembangkan, kita berusaha untuk berpikir ataupun sharing-sharing dengan teman-teman bagaimana membuat geliat startup di Kediri menjadi cukup baik. Next. Nah, sebelum masuk ke Lean Canvas, perusahaan yang konvensional ataupun perusahaan sekarang apapun perusahaannya, itu pasti sebelum bikin perusahaan dia pasti membuat business plan yang tebal, rancangan yang sangat tebal ataupun sangat banyak sekali, sehingga menyita waktu, dan juga ketika produknya gagal itu akan buang-buang uang dan buang-buang tenaga. Lalu semakin business plan itu banyak, semakin kegagalan akan ada. Itu sudah terbukti. Semakin kita berpikir untuk melakukan wirausaha, ketika saya wirausaha nanti akan ada masa A, B, C, D, semakin berpikir seperti itu, semakin besar pula kegagalan yang akan kita dapat. Nah, lalu apa korelasinya antara perusahaan konvensional dengan perusahaan yang pola pikirnya startup? Perusahaan konvensional seperti yang di atas. Jadi punya ide, bikin business plan, pitching itu presentasi ke investor, ke calon klien, lalu membangun bisnis. Tapi di era sekarang ini dengan adanya metode Lean Canvas, itu modelnya berubah. Jadi kita membuat ide dulu, lalu membuat bisnis model dulu, lalu melakukan validasi di pasar. Validasi caranya banyak sekali, ada yang survei, ada yang menggunakan beberapa tool, ada yang testing ke kerabat dan lain-lain. Nah, ketika divalidasi gagal, itu kita melakukan iterasi lagi, membuat bisnis model lagi. Ternyata ketika kita validasi ternyata berhasil, kita bisa membuat business plan, di mana business plan ini simple dan tidak rumit seperti yang perusahaan yang konvensional. Apa itu business model? Nah, business model adalah proses bagaimana perusahaan menciptakan value dan mendapatkan keuntungan dari value yang diciptakan secara berkelanjutan. Jadi istilahnya perusahaan itu berusaha untuk menciptakan titik poin di mana orang itu memerlukan perusahaan tersebut. Ada beberapa teorinya, yaitu teorinya cara membuat bisnis model. Ada beberapa teorinya, yaitu ada business model canvas atau disebut BMC. Ternyata ketika perkembangan sekarang ini ada satu model lagi yang lebih bagus lagi, yaitu Lean Canvas. Jadi BMC dan Lean Canvas itu beda. BMC dan Lean Canvas itu beda. Lean Canvas dibuat oleh Asimar Mauria, di mana dia menitikberatkan Lean Canvas adalah suatu model yang diperuntukkan untuk usaha-usaha startup. Next. Nah, Lean Canvas seperti ini teman-teman. Jadi ada 9 blok, cuma ada satu lembar aja, satu lembar yang akan menentukan jalan tidaknya startup teman-teman, jalan tidaknya bisnis teman-teman, gagal tidaknya bisnis teman-teman. Itu ada satu halaman aja, satu kanvas aja istilahnya, di mana satu kanvas itu terdiri dari 9 blok utama.
9 blok utama. Nah, di sini nanti teman-teman akan mengisikan beberapa blok itu sesuai dengan target yang teman-teman inginkan dari startup teman-teman. Cara mengisi link Canvas harus mengikuti beberapa hal. Yang pertama, teman-teman harus mengisi problem terlebih dahulu. Ada satu teori yang kita gunakan untuk mencari problem, tapi nanti akan saya bahas lain waktu. Jadi teman-teman mencari dulu top 3 problem yang teman-teman dapatkan. Kalau bisa, problemnya jangan problem yang simple. Problemnya boleh problem yang teman-teman hadapi, tapi kalau bisa jangan problem yang simple ataupun problem yang tidak mempunyai nilai finansial yang bagus. Contohnya, problemnya adalah teman-teman sulit bangun ketika pagi hari sulit bangun. Solusinya dari teman-teman adalah membuat aplikasi untuk membangunkan teman-teman ketika pagi hari. Itu sangat itu salah satu problem yang bagus, tapi kurang begitu mengena ketika teman-teman menjalankan bisnis tersebut. Karena di situ teman-teman ketika membuat seperti itu nantinya akan kalah dengan alarm yang ada di HP, akan kalah dengan beberapa aplikasi yang sudah dibuat. Nah, buatlah problem yang benar-benar ngena, tetapi mempunyai target pasar yang besar. Salah satu contohnya, problem yang dimiliki problem saat ini ketika COVID. 1, orang malas keluar. 2, orang membutuhkan bahan makanan pokok. Otomatis kita bisa membuat suatu problem seperti itu. Sehingga kita bisa membuat contohnya aplikasi pemesanan sayuran yang ada di pasar. Kita buat aplikasinya, mengantarnya. Customer segment-nya adalah orang-orang perumahan, orang-orang ibu rumah tangga, dan lain-lain. Nah, yang pertama tadi, teman-teman isikan problemnya apa? 3. Saya itu pilih customer segment-nya. Contohnya contoh yang saya deskripsikan yang ada di bawah, itu adalah contoh problem yang ada di Gojek. Jadi di Gojek, awal-awal pendirian Gojek. Kenapa sih saya mengambil contoh Gojek? 1, karena common, karena umum, teman-teman pasti tahu, siapa yang nggak tahu Gojek di Indonesia. 2, teman-teman pasti mudah menganalisanya. Dan 3, pasti di Kediri sudah ada Gojek. Nah, problem yang top 3 problem, top problem yang ada di Gojek, awal-awal, ketika mereka melintis di Jakarta adalah kemacetan. 2, biaya tidak menentu. 3, keamanan. Setelah teman-teman mengisi problem, setelah itu teman-teman baru bisa membuat customer segment. Dari problem-problem tersebut, siapa sih orang yang akan menggunakan aplikasi ini? Contohnya adalah pelajar sekolah, pekerja kantoran, pasti orang Jakarta kemacetan dan lain-lain itu pasti dikeluhkan oleh orang-orang kantoran. Dan juga kalau pelajar sekolah, dia kalau ingin lebih ke keamanan dan juga biaya yang menentu. Terus pengguna transportasi publik, kalau di Jakarta, kalau kita naik bajai ataupun naik yang lainnya, harga tidak menentu, suka-suka dari driver. Terus generasi milik internet. Di kota besar pasti semua orang bisa menggunakan smartphone dan pasti tahu cara menggunakannya. Next. Nah, setelah teman-teman membuat customer segment-nya, lebih baik customer segment-nya jangan lebih dari 5. Itu akan memudahkan teman-teman dalam penetrasi pasar. Next. Sekarang kita mengisi unique value proposition. Jadi unique value proposition adalah apa yang menjadikan pembeda dari startup yang teman-teman buat dengan startup lain, startup kompetitor, ataupun ketika orang ingin bikin startup baru yang mirip dengan teman-teman. Contohnya yang di Gojek adalah menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah, serta cepat diakses dengan harga terjangkau. Itu unique value dari Gojek di awal-awal. Kemudian, nah, setelah teman-teman mengisi problem, customer segment, unique value proposition, sekarang teman-teman mengisikan 3 solusi. Solusi apa yang
teman-teman tawarkan, solusi apa yang ada di aplikasi teman-teman untuk membantu dalam memecahkan masalah tadi. Yang pertama saya contohkan ini adalah menghubungkan driver dengan penumpang. Yang kedua manajemen data pengguna. Yang ketiga adalah pembayaran secara virtual. Ini belum saya masukkan. Nah, solusi itu kalau problemnya ada 3, teman-teman harus buat solusinya juga ada 3, karena itu akan ada korelasi antara problem dan solution. Next. Setelah teman-teman buat problem, lalu customer segment, solusi, sekarang teman-teman buat channel. Channel adalah bagaimana teman-teman bisa mendelivery produk tersebut ke konsumen ataupun end user. Contohnya Gojek, cara layanannya bisa diakses konsumen adalah mereka dengan membuat aplikasi Android. Lalu dia melakukan iklan juga, dan juga untuk mereputation konsumen, mereka melakukan adanya feedback ataupun testimoni pengguna. Nah, ini ada channel-channel yang digunakan untuk menyampaikan produknya ke konsumen. Jadi juga kalau bisa teman-teman juga buat channelnya sesuai dengan kapasitas teman-teman, resource teman-teman. Next. Lalu ada cost structure dan juga revenue stream. Cost structure itu adalah beberapa biaya yang diperlukan untuk membuat produk teman-teman. Contohnya biaya untuk bagi hasil ke mitra Gojek maksudnya, seperti tukang ojek, lalu ada sewa server, API Google Map, gaji pegawai kantor, dan biaya pemberian sistem. Yang ke revenue stream-nya adalah pengguna jasa transportasi dan dompet elektronik. Revenue stream adalah teman-teman dapat uang dari mana. Ketika teman-teman buat produk ini, dapat uang dari mana. Untuk itu, saya sangat menyarankan sekali, teman-teman buat produk, jangan hanya membuat produk, ternyata produknya bagus, tapi ternyata ketika dipakai oleh konsumennya tidak mau bayar uang ke teman-teman. Itu salah satu pengalaman dari saya. Jadi saya membuat satu startup dengan konsep yang menarik, dengan UI UX yang bagus, dengan tampilan aplikasi yang bagus. Ternyata ketika diimplementasikan, banyak user yang hanya pakai tapi nggak mau bayar. Ternyata banyak konsumen yang suka sama konsepnya, tapi nggak mau beli. Seperti itu. Itu yang harus diantisipasi dalam membuat startup. Nah, semua itu bisa dicantumi di Canvas. Jadi teman-teman sebelum startupnya jalan, teman-teman sudah tahu, oh nanti ketika saya menjalankan startup saya ini, ternyata di tengah jalan ada masalah ini. Kembali lagi ke link Canvas. Masalah ini bisa ada ketika saya mempunyai solusi seperti ini. Masalah ini ada adalah ketika saya revenue stream-nya seperti ini. Nah, key metric adalah bisa dikatakan key metric adalah target teman-teman. Jadi teman-teman bisa membuat target apa yang teman-teman inginkan ketika teman-teman menjalankan startup-nya. Jadi kalau di Gojek awal-awal target mereka adalah jumlah driver, jumlah pelanggan, dan transaksi. Jadi digenjot dalam 3 bulan, 6 bulan. Kalau di startup metodenya saya mereferensi dari metode dari investor, itu mereka hitungnya key metricnya per semester, 1 semester 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan sekali apa key metricnya. Setelah itu ketika berhasil, key metricnya lanjut startupnya, pengembangan fitur ataupun yang lain. Tetapi ketika gagal bisa pivot ataupun close. Gitu. Nah, yang ketujuh adalah unfair advantage. Bagaimana keunggulan dari startup teman-teman yang tidak bisa dibeli dan dikopi oleh startup lain. Ini penting sekali. Kalau Gojek, caranya adalah aplikasi mereka area jangkauannya luas. Awal-awal, ini analisis yang awal-awal, area jangkauan luas. Tapi menurut saya ada beberapa hal yang bisa dimiliki oleh teman-teman untuk menjadi pembeda antara startup satu dengan startup yang lain.
Contohnya adalah probability adalah resource yang teman-teman miliki, orang yang ada di dalam startup tersebut. Jadi orang yang ada di dalam startup otomatis akan sulit di copy, akan sulit dibeli ketika memang foundernya mempunyai capable yang bagus ataupun yang lain. Nah, ini sebenarnya ada metodenya dulu, metode juga untuk menganalisis unfair advantage, tapi panjang sekali metodenya, kapan-kapan kita bisa bahas, tapi secara simple teman-teman bisa mengisikan seperti itu. Nah, dari penjabaran saya tadi, teman-teman mungkin agak bingung ataupun kesulitan dalam mencerna apa aja yang harus dibuat. Nah, kita akan membahas awal tadi, apakah kopi kenangan itu merupakan sebuah startup. Jadi penjual kopi, apakah penjual kopi itu ada suatu startup. Nah, kenapa kopi kenangan, kopi yang cukup fenomenal, mereka diguyur dana 1,64 triliun. Penjual kopi diguyur dana 1,64 triliun. Itu satu, apalagi kopi Indonesia. Nah, kopi kenangan menurut saya ada suatu startup, karena startupnya bukan masalah mereka menggunakan teknologi, tapi adalah pola pikir mereka. Pola pikir mereka seperti startup, karena pola pikir startup adalah cepat, efisiensi, dan juga mempunyai resource yang bagus. Dan juga mempunyai suatu histori foundernya yang berhubungan dengan startupnya, seperti itu. Nah, setelah saya jelaskan Lean Canvas-nya tadi, sekarang teman-teman bisa praktek Lean Canvas di link yang saya berikan. Nanti setelah praktek sambil kita Q&A ketika ada teman-teman yang kesulitan bertanya, dan juga ketika teman-teman ingin tanya tentang startup. Saya kasih waktu 15 menit teman-teman untuk praktek akses link tersebut. Setelah itu setelah 15 menit lagi kita diskusi mungkin ada salah satu startup yang ingin didiskusikan startupnya, kita diskusi di sini, setelah itu selesai. Mungkin seperti itu, Mas Moderator. Baik, Sobat Kreatif, jika ada ini ya, jadi Mas Haryo ini mengajak kita untuk melakukan praktek tentang penerapan bisnis Lean Canvas. Saya sudah copy linknya, ada di kolom chat ya, di canvanizer.com/new/Lean Canvas. Kita juga sambil tunggu hasil dari teman-teman, kemudian juga nanti setelah itu kita ada sesi Q&A. Oke. Oh ya, Mas Aryo, tadi saya juga sempat mengikuti dan sudah membuat sih contoh Lean Canvas-nya. Cuman ya ingin memasukkan item-itemnya itu mungkin agak kesulitan. Jadi ini sudah sempat masukin di kolom problem, solution, unique value proposition, customer segment, channel, revenue stream, cost structure. Nah, tinggal yang key metric sama unfair advantage ini masih kesulitan. Oh ya, nanti kita bahas habis Q&A ya. Siap. Kita kasih waktu kepada peserta 15 menit untuk mengerjakan. Goal dari webinar ini adalah teman-teman setelah ikut webinar ini, teman-teman menjadi founder startup asli Kediri, sehingga teman-teman bisa mengimplementasikan di daerah Kediri. Amin. Luar biasa ya motivasinya dari Mas Haryo. Mungkin ayo teman-teman silakan dilanjut prakteknya. Sambil praktek saya akan jawab beberapa pertanyaan, Mas ya. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara mencari investor dan apa saja yang disiapkan untuk mencari investor, serta bagaimana cara hitungan dengan investor. 3 pertanyaan, 3 poin dalam satu pertanyaan. Nah, bagaimana cara mencari investor? Jadi sebelum membahas lebih jauh, jadi investasi startup itu ada beberapa macam. Dan ada beberapa
Ada beberapa macam dan ada beberapa cara. Kalau jumlah investasinya itu ada beberapa pendanaan. Yang pertama adalah pendanaan pre-seed ataupun seed funding, itu sekitar 50.000 sampai 600.000 US dollar, itu sekitar 800 jutaan lah. Nah, kalau di Indonesia ini investornya ada angin. Kalau teman-teman berhubungan dengan sosial, ada GP, East Venture, lalu ada Venok, lalu ada Cyber Agent Venture. Nah, atasnya pre-seed itu ada seri A. Seri A itu sekitar 600.000 dolar sampai 3 juta. Ya, sekitar 4M lebih lah. Itu kalau investornya ada Skystar Venture, ada Venok Capital. Lalu tahap selanjutnya ada Series B. Series B itu pendanaannya 5 juta sampai 200 juta. Atasnya lagi Series C itu 25 juta sampai 100 juta. Itu yang dimiliki oleh Traveloka. Kalau Gojek sudah namanya IPO, sudah lebih tinggi daripada itu. Nah, ada 5 tahapan pendanaan yang dimiliki oleh startup, dan biasanya investor itu akan invest per tahapan tersebut. Jadi nggak bisa teman-teman buat startup terus minta investasi 5M. Tidak bisa langsung 5M. Jadi teman-teman harus rata-rata ya, investor akan tanya, sudah pernahkah mendapatkan pre-seed ataupun seed funding di bawah 800 juta? Jika pernah, maka investor akan naik level lagi ke series B. Jadi tahapannya adalah pre-seed, series A, series B, series C. Nah, ini akan saya share juga sih. Akan saya share juga di materi webinar ini tentang investasi. Setelah itu, terus apa aja yang disiapkan untuk mencari investor? Itu tadi teori. Nah, yang perlu disiapkan, kalau pengalaman saya ketika menghadapi investor, yang perlu dipersiapkan adalah background dari foundernya. Apakah foundernya itu sesuai dengan produk yang dimiliki. Jadi yang prinsipnya ada foundernya dan juga legalitas. Nggak mungkin kan kita mendapatkan investasi 800 juta, ternyata legalitas kita CV. Kita harus mempunyai legalitas, paling tidak ya PT, seperti itu. Terus, bagaimana cara hitungan dengan investor? Nah, caranya macam-macam. Tergantung investornya ingin melihat startup teman-teman dari apa. Ada yang hitungannya investor itu melihat dari transaksi, tidak melihat dari profit. Ada yang melihat dari profit, ada yang melihat dari user, gitu, macam-macam. Terus lanjut, bagaimana mencari problem atau ide yang memiliki value secara bisnis. Mencari problem dan ide. Kalau mencari problem, saran saya cari yang ada di sekitar teman-teman, dan juga ketika problem itu ada, kira-kira teman-teman memerlukan apa tidak solusi dari problem tersebut. Contoh simpelnya ya, saya contohkan kalau di Kediri itu di sana ada beberapa universitas. Masalahnya adalah ketika mahasiswa ingin melakukan pengeprinan skripsi ataupun pengeprinan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kuliah, itu mahasiswa harus keluar kampus lalu mencari tempat print. Nah, solusinya adalah teman-teman tinggal buat aja aplikasi untuk cetak print, diantar ke kampus atau diantar ke kos-kosan. Jadi tinggal konsumen tinggal upload filenya, print, teman-teman antar. Nah, profitnya teman-teman dari biaya antar dan biaya printing. Itu simpel sih, contoh simpel. Yang kedua, contoh simpelnya lagi, kalau di Kediri kan lagi COVID-19, orang banyak malas keluar. Nah, teman-teman buat aja aplikasi pasar tradisional, di mana orang kalau nggak usah ke pasar, tinggal pesan di aplikasi yang teman-teman buat. Itu simpel. Jadi
simple. Jadi teman-teman bisa dari awal, dari masalah diri sendiri, lalu kira-kira masalah ini kalau ada solusinya, apakah saya terbantu atau tidak. Next, untuk untuk mulai startup, adakah tips bagaimana mencari angel investor dan cara meyakinkannya? Oke, kalau pengalaman saya mencari angel investor adalah kita sering melakukan, pengalaman saya, cara mencari angel investor adalah kita sering melakukan pitching ke beberapa orang terdekat ataupun orang yang mempunyai pemodal yang tinggi. Ataupun yang kedua, cara simpelnya adalah teman-teman bisa ikut kompetisi. Dulu kebetulan saya ikut kompetisi NextDev. NextDev itu kompetisi startup terbesar di Indonesia yang diprakarsai oleh Telkomsel. Nah, kebetulan saya juara 2 kali juara 1. Dulu startup saya namanya Jejakku, dan juga Lindungi Hutan. Nah, dari kompetisi itu setelah akhir kompetisi menang, ternyata banyak orang yang kontak dengan kami, ingin bertemu dan diskusi tentang investasi. Itu cara cepat mendapatkan investasi, ataupun cepat marketing, ataupun cepat dikenal orang. Bagaimana menghitung valuasi perusahaan? Ini kalau menghitung valuasi perusahaan itu panjang ceritanya, ada beberapa metodenya. Yang terpenting adalah valuasi perusahaan. Kalau di startup bisa berupa jumlah user berapa, jumlah transaksi berapa, kira-kira area jangkauannya seperti apa. Itu panjang ceritanya, nanti mungkin kita bisa diskusi di lain waktu. Untuk pencairan dana dari investor, mekanismenya seperti apa? Banyak caranya. Kalau angel investor itu rata-rata di bawah 800 juta. Jadi teman-teman tinggal datang ke, teman-teman dapat investasi angel investor. Rata-rata angel investor itu pre-seed. Jadi tadi pre-seed, seri A, seri B, seri C. Nah, kalau pre-seed 800 juta itu depend on angel investornya. Karena angel investor itu rata-rata orang. Jadi orang kaya yang punya uang dan ingin investasi. Dalam pencairannya ya mungkin tinggal MOU dan juga transfer dan lain-lain. Tapi ketika teman-teman sudah ke series A, B, C, investasi lebih dari 4M, itu biasanya per semester uangnya akan keluar. Bagaimana pertanggungjawabannya kita ke investor jika startupnya gagal? Sebelum kita mendapatkan investasi, biasanya pengalaman saya itu kita tanda tangan MOU. Jadi maju tidaknya startup itu tidak dipengaruhi oleh orang yang ada di manajemen, tetapi juga dipengaruhi oleh investor. Jadi ketika startup itu gagal, itu yang nanggung bukan hanya manajemennya, tapi juga investornya lewat MOU tersebut. Seperti itu. Nah, untuk itu kalau teman-teman startupnya ingin mencari investor, saya investor yang bukan hanya modal uang, tapi juga modal relasi, ataupun modal knowledge. Contohnya ya, kalau contoh yang saya buat tadi adalah pasar tradisional. Jadi aplikasi untuk memesan sayur di pasar. Nah, teman-teman cari investor, secara simpel, cari investor yang dimana dia yang menguasai pasar tradisional yang ada di kota Kediri. Pasti uangnya banyak kan? Uang. Ketika dia mau investasi ke teman-teman, bukan hanya teman-teman mendapatkan uang dari dia, tapi juga teman-teman akan mendapatkan relasi pasar yang ada di Kediri. Seperti itu. Banyak sekali. Bagaimana menentukan jumlah dana yang ingin didapatkan dari investor untuk level seed funding? Nah, ada caranya nanti perusahaan itu dihitung valuasinya. Valuasinya berapa? Apakah cocok untuk mendapatkan investasi level seed funding? Terus lanjut, cara validasi ide kita bagaimana Pak?
tadi di grafik sempat ada iterasi validasi. Validasi itu macam-macam. Ada yang validasi survei, ada yang validasi langsung ke lapangan. Cara simpelnya, coba tes 100 orang, 100 orang. Ketika teman-teman buat produk, tes ke 100 orang. Apakah 100 orang itu memakai atau tidak? Ketika ternyata 50% itu memakai, 50% dari 100 orang itu memakai, 50 orang artinya ide itu bisa dijalankan. Cara yang kedua, teman-teman juga bisa validasi lewat data yang dimiliki oleh BPS, data yang dimiliki oleh kementerian yang ada di Indonesia. Contohnya, teman-teman ingin membuat aplikasi startup yang berhubungan dengan pariwisata di Kota Kediri. Otomatis teman-teman harus validasi ide. Validasinya datanya dari mana? Teman-teman cari aja di BPS, terus teman-teman cari berapa jumlah wisatawan yang ada di Kota Kediri tahun 2020. Ternyata jumlahnya banyak, artinya kan produk dari teman-teman valid untuk diimplementasikan. Seperti itu. Cari data dan juga testing ke beberapa orang yang ingin yang dekat. Oh, Mas Aryu boleh sharing pengalaman bagaimana pendanaan awal di startup. Tadi sudah saya jelaskan, jadi startup kalau pendanaan awal banyak-banyak pitching, banyak-banyak presentasi ke beberapa orang yang mempunyai uang yang banyak, dan juga banyak-banyak ikut event-event besar, banyak-banyak ikut juga beberapa investor perusahaan investasi yang ada di Indonesia, dan juga teman-teman banyak-banyak untuk melakukan networking. Contohnya seperti ini, seperti acara seperti ini itu bagus sekali. Jadi acara seperti ini bagus sekali. Ini bisa menjadikan networking teman-teman untuk network ke Jakarta ataupun ke Singapura mungkin melalui saya ataupun melalui panitia yang lain, karena kebetulan di saya ada di Batam dan Singapura. Yang penting sering banyak komunikasi dengan orang, sering ikut event, dan juga sering ikut event-event seperti ini untuk menambah networking. Dan juga paling tidak teman-teman sebelum presentasi, sebelum networking itu harus nge-brand diri sendiri sesuai dengan produk teman-teman. Contohnya lindungi hutan, startup saya namanya Lindungi Hutan. Nah, saya nge-brand diri saya di startup ini saya adalah environmentalis, jadi pecinta lingkungan, di mana saya ingin membuat hutan yang ada di Indonesia itu bukan hanya sejarah kalau paru-paru dunia, tapi juga nantinya bisa membuat tetap ada dan tetap lestari. Ketika saya ketemu investor, otomatis saya tidak boleh pakai sedotan yang plastik, ataupun saya tidak boleh memakai hal-hal yang tidak ramah lingkungan, seperti itu. Banyak sekali. Ini udah 15 menit ya, Mas? Ya? Ya betul, Mas. Waktunya ada sekitar 15 menit lagi, nanti kita habis itu istirahat. Oke. Ini dilanjut pertanyaan atau kita bahas? Boleh, teman-teman, bila sudah memiliki bisnis Canvas, mempunyai link Canvas, bisa di-share di chat ya. Nggak perlu semuanya, chat aja ingin bahas bisnis tentang apa. Kayak saya punya startup, punya warung kopi. Gimana sih buat di bisnis link Canvasnya, nanti kita bahas. Gitu. Oke. Sebentar, ini kok belum ada. Kalau belum ada, kita lanjutkan pertanyaan aja, Mas. Oke. Kalau yang ada sih saya sebagai moderator, apakah boleh kita bahas sebagai mungkin pembelajaran kita juga semua ya? Ya, Mas, silakan, Mas. Ini saya share screen atau gimana, Mas? Saya bisa share, Mas. Ini saya mau coba link Canvas saya. Oh iya, ada yang Rudi. Pak Rudi. Atau terserah sih, Mas. Oh ya, Pak Rudi aja, coba Pak Rudi, monggo. Halo, tes. Ya. Masuk. Ya, masuk, Mas. Nyoba Mas Aryo, ini saya tadi udah link Canvas. Kita izin untuk share screen. Oh iya, silakan. Yang punya Pak Rio dimatikan dulu. Oke, siap.
Monggo Pak Rudi. Yes, sebentar. Ini tadi saya coba udik-udik. Mohon maaf, kelihatan? Belum. Nah, udah nih. Udah. Ya, Wis, mantap ini. ya. Oke. Mas Haryo, mohon maaf kalau misalkan salah ya. Ini soalnya mendadak tadi ini saya coba sekilas saja. Saya ada ide, Mas. Jadi membuat ya hampir mirip dengan Gojek, tapi untuk perawatan ke rumah. Jadi perawatan yang di rumah-rumah seperti itu untuk orang-orang yang memiliki perawatan yang terus-menerus. Jadi problemnya saya sampaikan aja yaitu banyak orang butuh perawatan di rumah, diabetes, perawatan luka, kemudian ada semacam perawatan-perawatan yang orang itu harus selalu terus ke rumah sakit atau klinik. Itu problemnya. Kedua, selanjutnya problemnya juga ada sih teman-teman keperawatan itu kadang-kadang setelah selesai kerja itu pengen kerja sampingan. Tapi selain keperawatan itu kan iman gitu untuk keprofesiannya. Ya, itu problemnya. Dari problem itu saya tarik customer segmennya ada orang yang sakit menaun seperti diabetes tadi, kemudian orang yang terluka butuh perawatan di rumah. Jadi daripada terkadang kan misalkan orang khusus nih untuk belum ada kendaraan untuk membawa ke klinik atau rumah sakit itu diharapkan perawatnya itu bisa datang ke rumah. Kemudian ini tadi perawat-perawat yang tadi butuh kerja sampingan atau freelance. Selanjutnya solusinya itu ya solusinya Mas dibuatkan aplikasi. Jadi ya hampir mirip semacam Gojek sih Mas, cuma layanan yang ditawarkan itu adalah keperawatan seperti itu. Atau membuat marketplace perawat atau beraplikasi yang membuat mitra dengan rumah sakit. Ini solusi gambaran saya seperti itu. Oke, ya Mas. Terus setelah solusi apa Mas ya? Saya lupa urutannya. Channel ya? Setelah solusi, ya. Channel Solusi, gitu. channel. Channel kan Mas tentang keperawatan, ya alhamdulillah memang istri saya juga perawat. Jadi tergabung dengan ikatan keperawatan seperti itu. Itu sih channelnya itu ada rekan-rekan yang sebenarnya curhatan dari rekan-rekan teman istri sih seperti itu. Selanjutnya itu ya unique value itu yang terakhir. Bawah Mas ya. Cost-nya kalau misalkan nanti dibuat aplikasi ini ada biaya server, nanti buat kita membutuhkan server, kemudian membuat aplikasinya, terus juga pasti biaya pengiklanan, baik nanti via teknologi ataupun yang lain. Revenue stream-nya itu nanti kita bagi hasil, Mas, ada hasil dengan perawat atau yang menggunakan aplikasi. Kemudian nanti kalau berkelanjutan bisa bermitra dengan rumah sakit, layanan-layanan apa saja yang mungkin bisa dipinjamkan ke startup ini. Terus ke iklan seperti itu. Geometriknya diharapkan untuk ya itulah jumlah user rata nanti 100 untuk awal gabung. Mohon maaf masih kecil karena kenalnya juga sedikit Mas, jadi targetnya juga sedikit 20. Ada mitra sih rumah sakit swasta atau poliklinik itu ada. Terus ini yang unfair advantage itu mungkin nanti ada sedikit gesekan dengan rumah sakit atau klinik swasta. Yang selanjutnya ini untuk risknya itu tentang sertifikasi atau nantinya bagaimana validasi tentang perawat yang nantinya akan tergabung Mas. Kita kan nggak bisa nanti beberapa perawat bisa masuk, angger perawat masuk gitu kan nggak bisa, nanti kan kita nggak bisa memberikan layanan terbaik. Kemudian kualitas layanan saat operasi dijalankan. Jadi misalkan gini, apakah nanti misalkan ada kayak malpraktek dan lain sebagainya nanti bisa diklaimkan ke kita atau bagaimana? Seperti itu Mas, mungkin mohon maaf kalau misalkan penangkapan saya kurang tepat, monggo. Iya, terima kasih Mas. Menarik sih Mas, menarik. Jadi kenapa sih membuat Lean Canvas cuma dikasih waktu 15 menit, cepat sekali, padahal kita kan rata-rata membuat bisnis itu beberapa tahun itu belum bisa jalan. Nah, itu tujuannya adalah yang pertama adalah ketika teman-teman buat Lean Canvas dalam waktu cepat, masalahnya itu rata-rata pasti masalah di lingkungan teman-teman. Contohnya Mas Rudi ini buat Lean Canvas ternyata dia ada seorang perawat di mana dia ingin membuat bisnis startup yang berhubungan dengan perawat. Artinya teman-teman buat startup itu
linear dengan bidang teman-teman. Itu sangat penting sekali untuk kedepannya. Nah, kita akan bahas problemnya, problem dan customer segmennya. Kalau problemnya, banyak orang butuh perawatan di rumah. Ada penyakit yang butuh. Nah, problem dengan customer segment itu kalau bisa problemnya itu spesifik. Spesifik itu maksudnya tidak boleh lebih dari 3 kata. Oh gitu ya, ya, ya. Tidak boleh lebih dari 3 kata. Terus kalau bisa juga to the point. To the point. Jadi memang contohnya kalau problemnya ini contohnya COVID-19 menjadikan orang sakit malas ke rumah sakit karena takut tertular. Itu kan salah satu problem juga. Oh Jadi, iya, iya. segmen customer segmennya adalah orang-orang yang ingin di rumah aja tapi sakit, sehingga pihak perawatnya pihak Mas Rudi bisa datang langsung ke tempat itu. Iya. Terus yang kedua adalah unique value. Unique value-nya yang saya lihat Iya, belum saya nih tadi. perawatan personal, customer service. Custom service Mas. Jadi layanannya kan bisa dipilih. Kalau kalau di rumah sakit kan misalkan kalau kita masuk poli ada layanan-layanan, kalau dokter setelah itu misalkan cuma butuh layanan perawatan luka kan kita harus bayar dokternya juga gitu loh. Kalau di ini kan kalau di saya ini mungkin bisa itu. Milih aja, saya cuma pengen perawatan luka nggak pakai dokter gitu. Oh Milih iya. Ya, itu bisa jadi unique value juga sih Mas. Tetapi ada satu unique value yang menarik Mas. Ketika itu kan artinya ya rumah sakit itu kan bisa membuat aplikasi seperti Mas. Iya betul. Tetapi unique value apa yang menjadikan pembeda antara Mas dengan rumah sakit itu? Salah satunya menurut saya itu Masnya nggak perlu antrian. Oh. Nggak perlu antrian. Jadi kalau ke rumah sakit kan kita harus antri. Ya. Antri, terus orang yang menunggu ditelantarkan atau yang lain orang yang sakit ditelantarkan. Nah, ketika menggunakan aplikasi Mas, orang yang sakit pun masih tetap bisa baik-baik saja di rumah, yang datang adalah perawatnya, seperti itu. Iya. Terus yang ketiga adalah solusinya adalah aplikasi marketplace perawatan di rumah sakit. Ya, menarik sih. Jadi bagus. Memang semuanya based on aplikasi, based on teknologi. Tapi tadi ada salah satu pertanyaan yang belum saya jawab. Pertanyaan yang sama. Apakah ketika saya punya produk, tadi saya agak lupa. Apakah mana? Nah ini validasi harus ada produk ya Pak. Dalam artian produk harus jadi. Padahal kita belum tahu penjualan produk tersebut berhasil atau tidak. Nah validasi itu macam-macam. Dari kasus Mas ini, Mas tidak perlu buat aplikasi terlebih dahulu sebelum ada customer yang order. Terakhir sebenarnya sesimpel Masnya share aja pamflet, flyer di beberapa media sosial atau di WhatsApp, Japri memberikan layanan A, B, C, D. Ketika nanti ada 100 orderan dalam 1 bulan, otomatis kan valid, baru Mas mikirkan buat aplikasi. Jadi tidak buang-buang waktu untuk membuat aplikasi seperti itu. Jadi kalau konsep dari startup itu kita harus berpikir cerdas untuk meminimalkan waktu dan uang. Dengan resource yang kita miliki. Contohnya, ketika Mas Rudi ini bukan perawat, otomatis Mas Rudi harus membayar perawat dong untuk menjalankan perawatan ke customer. Tapi ketika Mas Rudi perawat, biaya untuk menggaji perawat ke sana itu bisa diminimalkan pada waktu pendirian startup ini. Jadi sebenarnya konsep startup waktu dan juga cerdas meminimalkan waktu dan cerdas untuk meminimalkan uang.
uangnya bisa diganti dengan resource yang kita miliki. Seperti itu. Contohnya seperti ini, Mas Rudi nggak perlu membayar programmer, nggak perlu membayar perawat di awal-awal startup, nggak perlu membayar operasional. Kalau perawat bisa dihandle istri Mas, programmer dihandle oleh Mas Rudi, operasional bisa dihandle oleh adik Mas Rudi umpamanya. Nah itu kan ketika berhasil, ketika nanti ternyata traction-nya ataupun orderannya banyak, Mas Rudi bisa melanjutkan yang step ke yang lebih jauh lagi. Seperti itu. Nggak perlu langsung buat produk jadi terus ke pasar, langsung ke pasar. Jadi kita perlu melakukan validasinya paling tidak simpel aja, nggak perlu rumit-rumit. Jadi sekali lagi startup itu bukan masalah bagus dan tidaknya produk kita, tapi masalah pola pikir kita untuk menyiasati waktu dan juga uang. Lanjut ya Mas, setelah itu tadi sampai mana ya? Solusi. Setelah solusi kita ke channel Mas Rudi, Ikatan Perawat Indonesia, bagus, ada rekan perawat ya, bagus. Ini channel untuk produknya Mas. Kalau channel untuk pihak perawatnya, tapi channel untuk pihak customernya mungkin cara saya ya menggunakan media sosial ataupun menggandeng Instagram yang punya follower banyak, di endorse gitu. Ataupun bisa membuat pamflet di depan rumah Mas tentang hal tersebut. Buat simpel aja. Ketika ternyata nanti jalan, baru kita mikir yang besar-besar. Setelah channel kita ke cost structure dan revenue stream. Cost structure-nya biaya server ya pasti, develop app, promosi iklan. Nah ini ya betul, kalau cost structure pasti develop app-nya dan biaya server dan promosikan. Tapi kalau di awal-awal menurut saya kita abaikan ini dulu, jangan diisi dulu. Kan develop app bisa nanti ketika ternyata validasi ide bagus, biaya server nanti, promosi iklan bisa gandeng kerabat dan lain-lain. Kalau bisa cost structure-nya itu di awal-awal startup itu diminimalkan. Tapi ketika satu semester berhasil, baru semester berikutnya kita membuat lean canvas dengan cost structure yang lebih detail lagi. Jadi hitungan satu semester itu 6 bulan kalau cara investasi. Kalau revenue stream bagi hasil dengan perawat bagus, terus iklan mitra dengan rumah sakit ya bagus. Terus Keymetric terakhir, Keymetric selalu unique advantage. Keymetricnya jumlah user. Nah Keymetric itu tergantung dari pihak perusahaan, tergantung dari Masnya sendiri ingin men-challenge orang yang ada di dalam startup ini seperti apa. Terakhir unfair advantage, apa yang membedakan antara aplikasi startup Mas dengan rumah sakit. Saingan rumah sakit swasta sertifikat. Advantage apa yang menjadi pembeda Mas? Pembeda ya. Pembeda antara Mas dengan perusahaan dengan rumah sakit. Mungkin ya ini kualitas layanan ini kan kalau bingungnya saya itu ketika perawatan kalau jelas SOP-nya Mas. Tapi kalau secara kayak aplikasi, misal kayak Gojek itu kan standarnya mungkin sedikit beda sih dengan perawat yang di kualitas layanannya itu mungkin beda. Ya. Sertifikasi juga ini gimana ya nanti untuk sertifikat harus kita sertifikasinya kan kalau di rumah sakit itu masalah sertifikat kan orang-orang yang masuk atau kerja itu kan jelas harus bersertifikat seperti ini gitu. Itu yang membedakan. Nah, cara simpelnya Mas gandeng rumah sakit swasta aja. Gandeng rumah sakit swasta untuk kerjasama bikin aplikasi ini. Mas sebagai foundernya rumah sakit swasta, itu tujuannya Mas nggak perlu repot-repot untuk sertifikasi dan lain-lain. Sertifikasi sudah dimiliki oleh rumah sakit swasta ini. Rumah sakit swasta ini hanya berkolaborasi dari Mas di bidang teknologinya dan di bidang pelayanan orang yang datang dan lain-lain. Iya. Kalau pengen cepat loh Mas. Kalau pengen kan pola pikir startup itu cepat.
Betulin tadi juga mohon maaf Pak, langsung kilat gitu aja kepikiran langsung saya tulis. Nggak apa, ya tujuannya bikin link kanvas cepat itu seperti itu. Jadi masalahnya itu benar-benar ada di sekitar kita, jadi nggak mikir-mikir jauh-jauh. Oke. Seperti itu. Kira-kira ini kira-kira kalau diwujudkan itu available Mas? Oh, available Mas. Oh gitu ya. Available. Dicoba aja Mas. Jadi kan nanti setelah sesi ini Mas bisa langsung implementasi, coba. Nanti kalau Mas kebingungan, kita bisa mentoring dengan saya kapanpun. Kontak-kontak aja. Oke, terima kasih Mas Aryo, terima kasih. Oke. Ini saya stop ya screen-nya. Ya. Baik, terima kasih Pak Rudi dan Mas Haryo. Jadi ini memang waktunya sudah over ya, karena nanti kita perlu istirahat sebentar. Sebelum kita tutup sesi ini, mungkin Mas Haryo bisa memaparkan kesimpulan ke peserta webinar sekaligus menutup sesi kali ini. Monggo Mas. Ya, terima kasih Mas Fanani dan terima kasih kepada para peserta petik. Kesimpulan dari kegiatan yang saya sampaikan, jadi yang pertama adalah dengan metode Lean Canvas kita bisa memulai bisnis secara cepat tanpa harus memikirkan A, B, C. Dan yang terpenting bukanlah metode, bukanlah berapa uang kita, berapa relasi kita, apakah nanti gagal atau tidak. Yang penting adalah resource itu artinya orang yang ada di dalam startup tersebut. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada para donatur yang mendonasikan uangnya untuk kegiatan petik. Saya open sekali ketika nanti teman-teman kontak saya untuk mentoring ataupun diskusi bareng membahas tentang startup teman-teman. Ya, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Haryo atas kesimpulannya. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat kepada kita semua ya, tentang materi 1 jam bikin startup. Kita semua juga berharap akan ada startup dari Kediri yang insya Allah mendunia, amin. Baik, sebelum saya tutup untuk sesi sebelum istirahat, saya perlu mengucapkan kepada Multitek TC yang telah mendukung penuh kegiatan ini. Jadi Multek TC merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 2011 yang bergerak dalam industri traffic light, warning light, peringatan dini, guardrails, rambu-rambu lalu lintas, ATCS, marka jalan, delineator, running text, LPGU, dan pengaman jalan lainnya. Oke. Mengingatkan pula kepada sahabat kreatif, jangan lupa untuk memfollow akun sosial media Petik di Instagram yaitu @petik.kediri dan juga ada di Facebook, bisa dicari Pemuda Kreatif Kediri. Setelah ini kita akan break sebentar, nanti kita akan kembali pada pukul 12.30. So stay tune untuk teman-teman, insya Allah hari ini adalah hari terakhir. Nanti di akhir sesi jangan lupa untuk semua peserta diharapkan hadir untuk mengikuti sesi selfie bersama. Kemudian nanti juga akan ada pembagian e-sertifikat, jadi semua peserta yang hadir di dalam acara ini akan mendapatkan e-sertifikat. Demikian saya sebagai moderator pada sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. See you, Sobat Kreatif.